Hmm. Gestur-gestur yang menarik ya. Ini ever in the sejarah debatnya yang kayak gini nih, nggak pernah. Coba Sangat seakan-akan ya. Asik. terus itu Melet ya? melet. Itu mau meletin siapa? Nah itu yang di sampingnya kan tinggal dua aja tuh kan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel Kewarasan. Dan punggawanya adalah orang yang memperbesar kewarasan, memperluas kewarasan, tapi belum meninggikan kewarasan. Memperluas dan memperbanyak. Ada Jadi Amsari dan ada Hendri Satrio. Wakanda No More, Indonesia Forever. Wow. Itu maksudnya apa? Dia nggak mau jawab soalnya. Dia nggak nonton ya film. Partisan banget nih. Enggak, itu artinya apa? Pertanyaan. Bertanya, maksudnya gitu. Enggak, justru menurut Gua- Pak Bebe, apa menurut Mas Bebe? Iya, makanya gue kan yang Apa? tanya. Nggak Lu kan betul. udah kenal ketuaan, gue yang mudahan dulu nih, gue jawab nih, coba. Saya penonton ini ya, Telepon. Marvel Studio ya, Avengers Cinematic ya. Marvel, produksinya Marvel Pak. Nama timnya Avengers. Nah, nama salah satu jagoannya itu adalah Black Panther Nah, yang kemudian tren dengan istilah Wakandanya gitu ya. mati dia. Mati dia karena memang aktor aslinya mati gitu ya. Itu sepertinya upaya Anies membebaskan dari isu pelarangan penyampaian pendapat di muka umum yang selama ini terjadi. Mencegah negara menggunakan Undang-Undang ITE, Pasal 14, Pasal 15 Undang-Undang 146 yang membatasi orang dalam menyampaikan pendapat yang bertentangan dengan Pasal 28 dan berbagai pasal HAM lainnya, itu mau dibebaskan dari belenggu itu. Sepertinya ya, karena ungkapan Wakanda No More, karena seringkali digunakan kata Wakanda untuk Orang takut berbicara Indonesia. menggantikan ya nama Indonesia, karena seringkali kalau salah ngomong itu dipidanakan. Oh, baik. Jadi tidak ada lagi cerita menyembunyikan keindonesiaan kita. Wakanda No More, Indonesian Forever. Ini Ya. kan maksudnya nih. Wah ya ini. Lu kan belum tahu nih. Saya yakin Mas BW tidak akan pernah nonton ini. Kalau Mas Hensat agak ragu saya. Atau tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Tapi gini, teman-teman kita sebenarnya sedang berdebat soal debat presiden kemarin. Nah, ini perdebatannya. Ada gambar ini nih. Gestur-gestur yang menarik ya. Ini ever in the sejarah debatnya yang kayak gini nih, nggak pernah. Coba Sangat seakan-akan ya. Asik. terus itu Melet ya? melet. Itu mau meletin siapa? Nah itu yang di sampingnya kan tinggal dua aja tuh kan, nggak mungkin kan? Kan kita mau cari pemenangnya satu, yang dua kan pasti kalah. Kita kan cuma cari satu pemenang. Jadi nomor satu pemenang, yang Nomor dua satu pasti yang menang. nomor satu yang menang, dan pasti pemenangnya nomor satu juga. Nomor satu yang menang, Bukan pesertanya 3. pesertanya tiga, Yang kalah, yang kalah dua, yang menang. yang menang satu. Ah, iya. Jadi pemenangnya nomor satu kan gitu. Nggak harus sampai ke sana juga kali. Nggak harus detail begitu kali. Dari tadi tuh saya cara kamu Nggak gitu juga. banget. Jokesnya nggak begitu. Nah sekarang ini kan nggak partisan nih, coba lu lihat Memang. mukanya tuh. Iya, iya. Lo Henry banget tuh mukanya gitu. Ya, ya, ya. Ini kayaknya Henry banget. Yang meletnya itu loh yang gua nggak tahan. Ini nggak pernah sejarah, dalam sejarah tuh nggak pernah nih ada kejadian kayak ini. Apa yang lu tangkap sebagai ahli komunikasi? Bukan ahli gestur, komunikasi. Ini kan komunikasi. Ya ini memang menurut saya ada emosi yang tertahan ya kemarin Oh. Pak Prabowo, sehingga kemarin kelepasan tuh. Disalurkan ke sana ya. Ya jadi gini, memang nampaknya tidak ada podium tuh juga menjadi strategi yang menguntungkan Pak Prabowo ya. Menyelamatkan ya. Menyelamatkan. Kalau nggak, sekali tepuk Ya. selesai deh. Tapi begini kemarin tuh ya. Menurut saya Pak Prabowo kemarin penampilannya tuh kosong. Jadi kalau dia tampil begitu terus, bukan tidak mungkin dia kalah duluan. Jadi gagal menembus putaran kedua. Kenapa saya bilang kosong? Karena
Kalau kita bandingkan di 2014-2019 ya, betapa visionernya seorang Prabowo. Banyak hal yang disampaikan, gagasan-gagasan, ide-ide yang disampaikan. Tapi kemarin itu dia seperti takut bicara. Karena mungkin takut menyinggung Pak Jokowi. Jadilah emosi yang gagal dia sampaikan itu, akhirnya terbentuklah mimik-mimik muka yang lucu-lucu dan melet-melet itu. Ya, ada insinuasi kalau yang ini mesti diperdalam. Dia takut Pak Jokowi itu, takut membuat Pak Jokowi takut itu apa maksudnya? Ya karena dia akhirnya sekarang terbatas hanya bisa bicara hidup Jokowi kan. Sementara kemarin kalau kita ingat pada saat dia mencibir ke Mas Anies itu adalah omongan Anies, Mas Anies pada saat mengatakan Pak Prabowo nggak tahan di oposisi, bahkan tidak bisa berbisnis karena tidak di dalam kekuasaan, mencibirlah dia. Jadi dia ada hal yang dia tahan gitu. Dan beberapa kali kan dia nyampaikan Mas Anies nggak semudah itu Mas Anies. Mas Anies. Nah itu juga jadi masalah karena Kemon itu kan diutarakan pada saat bicara HAM ya, pelanggaran HAM kalau saya nggak salah. Dan di salah satu podcast Faisal Riza itu salah satu korban HAM sekarang ketua Komisi 6 itu merasa itu adalah hal yang tidak lucu yang sepertinya Pak Prabowo membuat hal itu bisa ditertawakan, kayak menyepelekan gitu ya. Ya. Di salah satu YouTube kan menangis kan Bang Faisal Riza itu. Ya. Karena mengungkapkan betapa tidak nyamannya dia dengan candaan itu terhadap teman-temannya yang 14 orang masih hilang kan. Betul, dan pada saat itu Budiman Sujatmiko berdiri. Seolah-olah saya korban sudah tidak apa-apa, hidup sindrom Stockholm gitu ya. Kira-kira gitulah. Tapi menurut saya kemarin yang penampilannya tidak kalah genuine dan apik itu menurut saya itu Ganjar. Beberapa pertanyaan Ganjar kepada Pak Prabowo itu juga gagal diselesaikan. Direspon. Terutama pertanyaan apakah Pak Prabowo ingin atau bisa menunjukkan itu bukan hanya gagal, tak mampu dijawab. Ya, kuburan atau makam sih kemarin? Makam para korban kekerasan itu, gitu ya. Iya, karena pertanyaannya Pak Ganjar tuh keren dalam pengertian gini, itu ada jebakannya. Kalau dia bisa menunjukkan makamnya, kemungkinan pelakunya ya dia gitu. Gitu loh. Bisa nggak ditunjukkan makamnya? Hanya orang yang menggali lubang dan membutuhkan. Saya tidak tahu makam itu orang itu. Kan bukan itu juga, saya nanar buah. Ini ngomong ganti topik aja kok gimana? Takut gitu nih. Hati-hati loh. Pokoknya kemarin kita mendiskusikan perdebatan. Jadi apa yang dilihat? Apa yang menarik? Ya, jujur saja format debat menjadi masalah untuk setiap orang bisa mengeksplor kemampuannya. Dan format ini malah menjauhkan orang yang tidak punya kapasitas untuk terlihat betul-betul bermasalah. Jadi tadi kalau Mas Hensar kan mengatakan ini kosong nih, ya masih terselamatkan. Harusnya sudah minus itu mungkin ya. Karena format debatnya berbeda. Format debatnya betul-betul format debat calon presiden. Ini kan lebih banyak interaktifnya ya, gimmicknya. Berapa banyak sih moderator harus mendiamkan peserta gitu ya. Padahal itu kan buang waktu ya. Ada yang menghitung, Bang Haris kalau tidak salah, hampir 40 menit kan hal-hal yang tidak berkaitan dengan substansi debat. Tapi jauh lebih bagus ketimbang debat sebelumnya kan sebenarnya. Iya Gus. Iya karena ini bagus karena dua calonnya ada yang punya kapasitas saling bersaing menjelaskan. KPU jangan begitu. Nah. Karena 2009-2014 kan calonnya bermasalah kapasitas menyampaikan ke publik. Kedua-duanya. Tapi ini ada dua orang yang bisa mengungkapkan satu. Hanya sayang yang nomor 2 jadi bulan-bulanan karena kapasitasnya bermasalah kan. Dia tidak seimbang dengan 1 dan 3 dalam pertarungan debat semacam ini. Nah, kalau pakai teori hukum tata negara, kan harusnya seorang presiden itu kan presidential power is the power to persuade ya. Kekuasaan presiden itu adalah kekuasaan meyakinkan orang banyak. Dia sendiri lawan parlemen berapa banyak, dia sendiri lawan publik luas berapa banyak. Sehingga seorang presiden harusnya adalah orang yang punya kapasitas menjelaskan gagasannya, program negara secara baik dan runut. Nah, di antara
para kandidat satu orang paling kasihani. Harusnya memang sudah terlempar dalam pertarungan politik ini karena nggak berimbang untuk meladeni 1 dan 3. Tapi kalau menurut saya ya, ini sebelum kalau dia matanya udah kayak gini, sudah ada niat iseng dia nih. Pak Ferry menguliti lebih jauh tentang Prabowo. Kemarin itu ada satu orang yang deg-degan. Plus. Itu Pak Jokowi. Jauh banget. Dia mikir gini, ya ampun, kenapa gue titipin anak gue ke dia? Tapi anaknya senang loh, kok ada begini-begini ya. Begitu Pak Prabowo muncul, dia ingat, ini orang kan yang gue ngalahin 2 kali. Gue ngalahin dia 2 kali. Kok gue titipin ke dia? Dia berdiri lagi. Makin deg-degan. Maksudnya Gibran tak terkontrol karena berdiri. Iya. Jadi maksud gue gini ya, mungkin yang bikin deg-degan lagi adalah jangan-jangan emang nggak bisa 2 putaran. Emang nggak bisa 1 putaran. Coba lihat Nah itu diingetin loh belakang itu. Bukanya setelah itu. Tapi dia kenapa selalu tengkleng ke kanan sih? Karena itu arah telunjuk ketika sholat kita ini. Jadi rakyat apakah duduk akhir itu kan selalu ke kanan. Jadi yang kalau saya punya analisis gini, ini Pak Prabowo kan orang yang paling punya banyak pengalaman dalam soal debat. 2 kali jadi calon presiden, 1 kali jadi wapres. Jadi dia debutnya dalam debat. Wow. Pengalaman ini. Tapi kemarin begitu berdebat, kelihatan kok dia tidak seperti yang dibilang itu. Dibandingkan debat-debat sebelumnya yang cukup genuine, elaboratif, data, pokoknya saintifik lah. Pak Prabowo itu menurutku hebat sebagai jenderal perang, bukan jadi calon presiden. Jadi maksudku bilang kalau amatiran dalam satu hal ya selamanya kamu akan amatir forever. Lu gimana? Aku setuju dengan ente tuh. Debat sebelumnya oke, tapi debat kemarin tuh agak. Ya lo kan selalu setuju sama gue, kayak gitu juga. Pantesan dia jarang setuju sama saya. Bilang kan, pendapat saya dibandingin dengan 2 debat sebelumnya, apa yang dilakukan Pak Prabowo terakhir itu sebenarnya tidak hebat-hebat amat gitu. Jadi jauh di bawah 2 debat sebelumnya. Saya bahas satu-satu lah biar adil ya. Jadi begitu itu mulai debat, Mas Anies langsung menarik garis keras, garis tebal bahwa dia di perubahan. Jadi langsung to the point, langsung menghangat tuh isu penegakan hukum kan, gitu ya. Bahkan dia bawa contoh ayahnya Harun al-Rashid. Nah kemudian Ganjar Pranowo yang tadinya saya pikir dia akan main aman, ternyata dia berani ambil risiko. Dia kasih juga contoh-contoh. Dia bicara tentang anti korupsi. Koruptor dimiskinkan, seolah-olah dia ingin berkata, gue nggak ada ya. Bukan koruptor. Gue bukan nggak ada kasus-kasus korupsi. Jadi itu resiko buat seorang Ganjar. Begitu Pak Prabowo, ini dia sudah muncul dengan gayanya dia yang menurut dia keren. Maksud lo apa nih? Ya, dia langsung ngegas gitu kan. Ngegas terus kemudian berusaha untuk menampilkan hal-hal yang sebetulnya, coba deh dicek omongan dia, itu isinya normatif semua. Ibaratnya sebuah skripsi itu sebelum proposal. Jadi normatif, nggak ada yang spesifik gitu. Nggak bisa ketebak gitu ya. Dan itu tadi kan karena dia ada beban untuk tidak ingin melukai Pak Jokowi, karena kan Pak Jokowi langsung ngirim mata-mata tuh anaknya kan, gitu kan. Jadi, tapi dia juga ingin juga bicara. Gitu. Misalnya ada yang dia bicarakan tuh tentang dia setuju dengan Anies tentang penegakan hukum. Terus kemudian dia bicara tentang Papua, hal-hal yang menurut saya sebetulnya kalau dia di 2019 tuh pasti canggih tuh dia ngomongnya. Tentang penegakan hukum, tentang demokrasi, dan lain-lain. Dan lucunya, kemarin itu, saya nggak tahu ya, kenapa kemudian pasangan nomor 2 dan 3, capres nomor 2 dan nomor 3 itu
bertanya tentang Jakarta ke Mas Anies. Itu kan umpan lambung banget buat dia. Buat Anies tuh. Tapi ada satu hal yang penting Mas Gede. Ini kan sebelum debat ini terjadi ada berseliweran di media sosial tentang bagaimana Bongbong Marcos dan Sarah Duterte menang. Sarah Duterte dan Bongbong. Bongbong caranya adalah satu, dia mengajak masyarakat Filipina melupakan sejarah bahwa bapaknya diktator. Yang kedua, menghindari debat-debat seperti kemarin itu untuk menghindari blunder. Cara yang sama yang digunakan oleh Prabowo Gibran. Nah, di podcast yang subscribernya di atas 100.000 ini, saya mengajak penonton podcast Mas BW. Kita harus tunjukkan bahwa kita memiliki intelektualitas kecerdasan lebih tinggi dari rakyat Filipina. Bahwa kita tidak mudah dibohongi, dibujuk-bujuki, dibuat tidak ingat sejarah. Dan kita harus membuktikan kepada dunia bahwa kita tidak terjebak dengan gimmick-gimmick. Dan kita akan menggunakan akal sehat dalam memilih pemimpin kita. Tuh, nggak semua orang gemoy nggak bisa berdebat, menyampaikan poin. Clear kok poinnya. Yes. Jadi debutnya. Ini maksudnya nunjukin YouTube-nya Mas apa nih? Ada peningkatan. Sejak pertemuan terakhir 1.000 meningkat 2 kali lipat. 2 kali lipat. Ini wajah gembira. Lo pinter aja. Jadi tolong mengerti Henry. Terus menerus kita kalahkan podcast ini. Hands up for kalahkan podcast ini. Ya, Hands up forever. karena kalau Anda ingin melihat saya berada di Dewan Pakar, maka harus bantu saya di atas 100.000. Tadi udah bagus tuh, yang daging semua. Coba lihat, apa pendapat Ferry? Kalau Hensat dulu daging semua, Fer. Tapi, nah ini apa nih maksudnya? Pak Hensat ini ya, udah bahaya ya. Takut saya ikut podcast ini. Kenapa? Serangannya agak tajam ke pertahanan seseorang gitu. Ini maksudnya apa nih debat yang karena Anies ini ngomong tadi daging semua. Itu tajam ya? Tapi tak tajam silet lah. Iya. Iya. Memang benda tajam. Ada dua hal ya. Satu, Anies Baswedan betul-betul keluar semua hal karena dia backgroundnya akademisi, punya pengalaman praktis sebagai pimpinan, sehingga penuturannya lebih bisa didengarkan dan dipahami ya. Dan poin-poinnya terang benerang ya. Walaupun format debat belum mampu mengeluarkan Anies sesungguhnya gitu ya. Bisa juga karena dua hal, lawannya bermasalah jadi dia terlihat unggul ya. Harusnya seorang presiden ya lawannya berat juga lah gitu ya. Kalau kita bandingkan debat Jokowi Prabowo itu tidak apple to apple menurut saya. Kedua-dua orang di 2019 ini punya masalah menjelaskan ke publik yang cukup besar ya, sehingga orang melihat wah oke lah, soal seimbang, ada kekuatan. Kalau Jokowi masuk gelanggang seperti ini, saya nggak yakin Jokowi akan mampu mengantisipasi atau meladeni 1 dan 3 gitu ya. Hanya saja Jokowi tidak akan mengeluarkan apa ya cibiran bahasa Indonesia melet. Cibiran. Melet. Kalau cibiran itu apa sih? Tafsirmu terhadap cibiran itu apa? Saya sama dengan Mas Hensat, mungkin ada psikologi yang dia jalani, nasihat gitu ya untuk mengantisipasi aliran emosi di mentalitasnya. Iya. Tetap dia yang lebih lucu, Mas. Dengan segala upaya. Itu kan. Itu saya nggak habis pikir ada perdebatan resmi calon presiden terjadi hal yang seperti ini. Saya nggak tahu ya ini contoh ke siapa ya tindakan ini, kecuali ya nasihat Anda emosional, lampiaskan emosional Anda dengan gestur-gestur tertentu. Karena nggak ada podium. Iya, iya. Tapi ada yang Gibrannya tuh, coba lihat deh.
Tuh Gibran kayaknya seneng banget loh Pak Prabowo kayak gini. Nah, ini kan soal Prabowo ketika membahas soal MK-MK. Jadi siapapun tahu MK-MK itu dikaitkan dengan Gibran yang lolos dengan cara-cara tidak hormat kan. Pak Anies. Nah, ayo AC Milan bangkit. MU bisa. Lihat bukannya Gibran sebelah itu. Ayo MU katanya. Lihat mukanya nih, lihat. Liverpool aja nggak mampu, apalagi MU. Nah, kita lagi bicara politik ya. Tadi dia MU tenang aja dia. MU bisa gitu. Gitu Wah, itu. MU. Tapi lu perhatikan dengan sangat ya. Itu apa maksudnya sih? Lihat mukanya lihat. Iya emosional ya. Dia emosi. Karena dianggap belum waktunya dia jadi cawapres, jadi dia itu seperti menantang rakyat Indonesia. Ayo apa? Apa lo? Gua udah ada di sini, lo mau apa sekarang? Menang gua. Tapi bisa jadi itu pengalaman parkir di Jogja. Terus. Solo ke Jogja. Solo ya. Nggak pernah bos dia kayak gitu bos. Nggak pernah. Nggak pernah jadi tukang parkir. Dia enak banget kehidupannya, apa siapa yang Anda? Anak ini apa nih? Kayak setelah saya bertarung tinju tuh ini ya. Tapi saya melihat itu juga ada yang menarik gini loh. Kan ada pertanyaan-pertanyaan memancing tuh. Kalau Ganjar pertanyaan memancingnya tadi kan saya ingin tahu mana korban yang lain, di mana dikuburkan. Itunya anaknya. Mana? Oh iya yang itu kan yang gemoy ya? Jangan dibilang gitu. Pokoknya Didit dah. Oh Didit. Enggak, dia emang enggak gemoy ya? Enggak lah, belum ya. Itu minumnya apa tuh, susu? Susu ya. Enggak ya. Kita nggak bahas susu, dia minum susu apa enggak. Kalau saya di perspektif hukum ya, Prabowo gagal menampilkan isi. Lebih banyak ke atraksi untuk mungkin ke waktu itu yang bahasa beliau kosong. Contoh dalam isu pemberantasan korupsi, kita harus berantas korupsi ke akar-akarnya sampai berapa kali diulang-ulang. Pertanyaan yang muncul ada akar korupsi gimana sih? Apa sih? Bagaimana kemudian memberantas sampai ke akar-akarnya? Dan bahasa klasik kita akan memperkuat. Memperkuat itu bahasa Jokowi betul. Yang terjadi malah memperlemah. Di isu HAM beliau tidak berani membahas jauh karena semua mata tertuju ke isu pelanggaran HAM ke beliau sebagai subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkan cerita di masa lalu. Itu sebabnya meskipun dia berani menjawab pertanyaan Ganjar dengan sedikit emosional, mengatakan saya siap kok dibawa ke pengadilan HAM ad hoc, tetapi beliau sendiri tidak menjawab pertanyaan yang maha penting. Mau nggak beliau menunjukkan di mana makamnya para pahlawan reformasi yang masih hilang? Itu nggak dijawab. Padahal ini salah satu tuduhan yang penting yang harus direspon oleh Pak Prabowo. Di isu kekuasaan kehakiman yang harus merdeka, beliau nggak berani mengungkapkan. Bahkan tidak tahu jalannya bagaimana mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Tapi kan dia sampaikan remunerasi atau kesejahteraan. Hakim ditingkatkan, itu kan lebih banyak membujuk, tetapi tidak memastikan hakim merdeka atau tidak kan? Ya. Karena tapi bisa ditindas. Gitu. Karena logika kekuasaan kehakiman merdeka kan harus merdeka dari proses seleksi yang politis. Eksekutif dan legislatif menghindar dari proses itu. Dia tidak menyampaikan itu. Lalu di soal pelayanan publik tiba-tiba membahas sesuatu yang menurut saya agak melenceng ya, pembahasan pelayanan publik soal upah tenaga kerja, jumlah tenaga kerja yang lebih banyak. Itu tempatnya di debat berikutnya tuh, belum itu. Dan itu mungkin upaya menghindar dari ruang-ruang soal hukum yang berkaitan dan terdampak langsung kepada diri. Tapi kalimatnya yang saya masih pegang tuh, dia tidak berdebat mengenai isi, hanya atraksi dan sebagiannya mungkin ilusi. Gitu nggak sih? Ya terima kasih. Kata-katanya. Terima kasih. Nah, gini Mas Bebe, kemarin itu menurut saya hal yang positif adalah rakyat Indonesia bisa melihat
genuinnya calon presiden. Jadi kemarin ya. itu tidak ada yang dicitrakan, pencitraan itu nggak ada. Mas Anies ya begitu itu, memang orangnya begitu. menjelaskan background akademisi, kemudian dia punya visi-visi yang bagus, dia jelaskan ya begitu caranya. Sama Pak Prabowo juga ya genuinnya dia begitu. Emosi cukup coba ditahan, kemudian ceplas-ceplos, sekarang tambah silat dan joget ya. Tapi kemarin nggak kurang berhasil juga tuh, nggak dapat respon tuh yang gini-gini nih. Tapi dia menyerang dengan gimmick-gimmick juga, jadi artinya tidak segampang itu Mas Anies gitu. Dan kemudian Pak Ganjar juga genuine gitu, dia berusaha menampilkan sosok pendukung MU yang kalah terus gitu ya. Dan ya emang begitu caranya dia selama ini Ganjar ya begitu, dia piawai untuk menarik perhatian orang dengan caranya. Terlihat agak sabar memang kemarin, tapi menurut saya tidak ada yang ditutupi ya. Ganjar ya begitu itu, Prabowo ya begitu itu, Anies ya begitu itu, bahkan kita dapat bonus. Gibran ya begitu itu. Sebelum pertarungan sudah kelihatan ya. Caimin nggak kelihatan, Pak Mahfud nggak kelihatan, Gibran yang kelihatan. Diketawain kan sama sebelah sini berarti siapa tuh? Oh, Pak Mahfud ya. Pak Mahfud ketawa ngeliat Gibran gitu. Ini satu isu yang penting juga di korupsi. Kalau saya ngelihat, saya membandingin. Pertama, Anies ngomong soal pemiskinan. Ganjar juga ngomong pemiskinan. Anies rampasan aset untuk revisi undang-undang KPK. Nah, cuman pemiskinannya itu ditambah dengan bagaimana membangun marwah dan martabat KPK. Selain pemiskinan, juga disebutkan undang-undang perampasan aset. Ganjar dia ngomong perampasan aset. Cuman yang tidak diomongin oleh Ganjar adalah ini. Etika pimpinan KPK harus standarnya tinggi. Dan ada juga satu pemungkas lain. Ordal. Iya. Kalau ordal tuh ya ordal ini kaitannya ke sini. Tabiat koruptif. Mas Anies nggak jelasin tuh ordal. Ordal kalau itu disebut orang dalam ya, nanti jadi ini masuk orang dalam segala macam, itu kan nyindir ya sebenarnya. Ada kelakuan orang dalam sehingga bisa lolos jadi calon. Sebenarnya dia mau ngomongin nepotisme. Betul. Kemudian Oh ya begitu itu kan merasa keserang tuh kan. Liverpool yuk, bisa yuk. Niru MU yuk. Ada orang pede begitu ya. Mulai emosi. Kalau emosi begini dulu bro. Kalau di kandang datanya lengkap. Data dia soal MU lebih lengkap dari calon presiden. Dia mau ngomong apa lagi tentang MU? Itu sama dengan nomor 2 ya. Besok ya, di minggu ini MU itu akan melawan Liverpool. Waduh. Kosong dia kalah. Hati-hati, nanti kayak Chelsea tiba-tiba hebat aja. Ada satu isu lagi yang tidak dikemukakan oleh calon lain dan ini genuine. Anies ngomong soal pemburu koruptor. Dia akan memberi premi. Dan itu artinya juga akan memperluas basis partisipasi publik untuk melawan korupsi. Dan dia menyebut korupsi itu bukan pemberantasan loh, membangun gerakan anti korupsi. Itu menurut lo menguntungkan nggak? Justru ada 3. 1A, 1B, 1C. 1C. Nggak, itu makanya menguntungkan nggak? 1A. 1A itu korupsi itu nggak bisa diberantas kalau dengan penegak hukum saja. Jadi harus melibatkan partisipasi publik. Cuman partisipasi publik ini selama ini rewardnya nggak ada, bos. Tadi maksud saya pertanyaannya gini, dengan mengumandangkan gerakan anti korupsi yang begitu kuat, partai-partai senang nggak? Koruptor senang nggak? Nah, ini untuk dukungan ke Mas Anies, dukungan itu bukan hanya suara, tapi juga logistik. Ini yang itu menguntungkan nggak? Ini yang saya mau kemukakan. Juga disebut soal dana kampanye, bukan dana kampanye, dana partai politik. Yang ngomong soal dana partai politik itu mengatakan kita akan tingkatkan. Bahkan ini juga salahnya partai nih. Gitu ya. Iya, untuk membangun supaya kemudian partai bisa menjaga integritasnya. Ada jalan keluar gitu, itu belum nggak sebenarnya. Ya, sempat gue. Dan satu hal yang gue suka itu sebetulnya dari perdebatan kemarin itu adalah komentar Anies yang oposisi. Jadi menurut gue besok itu yang kalah harusnya siapapun yang kalah ya, kan pasti 2 yang kalah ya, itu
harus mau menjadi oposisi, tidak bergabung. Ini Itu baru kebanggaan. demokrasi kita asik tuh. Ya, Kalau semuanya masuk, walaupun dia bilang tidak punya jabatan tidak apa-apa, lalu terima jabatan juga, gitu ya. Nah itu bisa jadi nanti dia akan ambil juga jabatan itu. Jadi menurut saya kalau kalah, lo oposisi dong. ya, itu poin menarik bagi demokrasi. Contoh. Kebanggaan bagi kedua-duanya. Ya itu kata Prof. Aspinal, ya. Serius dia. Bukan Aspinawati, ini Aspinal. Oh, beda iya. lagi. Aspinal pakai P. Iya, iya. Aspinal. Ya, orang Australia Itu ya. dia bilang, ya benar, soalnya ini salah satu yang kurang di Indonesia itu adalah peran oposisinya nggak ada. Iya, iya. Sehingga memang demokrasinya turun terus. Mau gimana misalnya ada PJ gubernur, kepala daerah, itu kan mengurangi demokrasi di Indonesia. Iya. Bukan PJ, bos, pejabat tuh. Kalau secara, iya sama lah. Sama PJ itu Maksudnya? singkatan dari pejabat. Bukan, nanti Dia berpikir pejabat maksud lo. Enggak, itu Pejabat. Dia namanya pejabat. judulnya pejabat. Dia emosional tadi itu. Kalau Jangan kayak Prabowo lah. Tuh, Mas Gibran. Sekejap momen saat Gibran lihat Anies. wah, emosi betul ya. Untung ada yang di belakangnya ya, nggak merusak. Yang bisa jawab, muka kayak gini ya Henry. Iya, pemandangan di belakang jauh lebih indah daripada di depannya. Teduh ya, dia mainan coba lihat, teduh. Iya. Cuman dia doang nih. Ya emang dia begitu tampangnya, Bos. Nah, itu bukan kekurangan, tampangnya begitu. Tampangnya Ya. begitu. Kalau mau tanya kenapa, Dan itu bukan kekurangan. tanya Ibu. Oh, berat pertanyaan lu. Kita balik sini aja kalau gitu. Iya. Ya emang Gibran begitu pertanyaan mukanya begitu ya, nanti kita lihat juga kalau ini kita mesti cek ya, ini kejadiannya jam berapa, karena jam 9 ini mesti tidur. Itu. Makanya kita cek jam berapa. Tadi Prabowo udah di susul nih. Mungkin ya orang Enggak. Kenapa wajahnya begitu? Ya itu pengaruh asam sulfat itu. Oke, hati-hati bos nih kalau menang jadi presiden. Iya, hati-hati loh. Iya loh. Tapi ini kayaknya di momen-momen pernyataan Anies bagus dan tajam kali ya, sehingga ini kan itu sampai termenung-menung begitu wajah. Nunjuk-nunjuk Larasati itu ya namanya siapa? Iya Larasati. Oh bener ya? Ya. Oh lu cepet begitu-begitu ya lu. Mantan dulu. Oh Mantan orang lain. Kok percaya begitu sekali ini? Cuman percaya dengan Nggak, dia bentuknya takut itu. ada cita. Takut sama istri. Jadi ngelihat perdebatan kemarin, siapa yang unggul? Apa diunggulkan? Kalau gua udah ada poinnya di berbagai TV ya, Apa? nggak akan diubah itu. Malu gua kalau diubah. Ya lu bilang apa? Oh, untuk seluruh kriteria yang aku pahami ya, Anies itu ada di 8,5. Apanya kriteria? Jangan dong, beda. Masa ada pendukung Liverpool sama dengan pendukung MU? Di mana harga diri Anda? Enggak kan nggak apa-apa. Enggak apa-apa. 8,5 itu dari cara penyampaian, substansi penyampaian, dan kemampuan mengatasi tanggung, emosinya, suasananya, dan segala macam ya. Dari debat-debat presiden yang aku pahami, Ganjar turun sedikit 7. Oh, gua 7,5 kalau gua. 7,5 ya. Satu poin ya, satu poin. Kalau aku memang memandang di isu korupsi harus dibuktikan penjelasan soal perampasan aset, apalagi sebagai partai yang berkuasa. Ini harusnya hal yang mudah, easy peasy, dan itu tidak tergambar dari penjelasan Ganjar soal perampasan aset. Apa yang mau Ada lakukan? wakilnya di situ kan? Ya apa yang mau dilakukan? Misalnya saya pastikan partai saya akan menjalankan ini, dan saya kalau jadi presiden juga akan menjalankan ini, sehingga dua-duanya pasti akan jadi draft dalam pembentukan undang-undang. Itu tidak dijelaskan, hanya soal perampasan aset saja. Nah, karena mungkin perspektif saya sangat soal isu anti korupsi ya, jadi itu agak lebih tajam ke sana. Kalau di soal HAM, gagasannya cukup bagus ya soal
tanggung jawab Pak Prabowo dan lain-lain ya. Walaupun harus menusakambangkan ya, tapi bukan HAM itu ya, korupsi ya, korupsi. mengembangkan. Tapi ada satu bola pantul di isu HAM bagi Pak Ganjar soal Wadas ya. Walaupun dia bisa menjelaskan, tapi kedua lawannya tidak ngejar. Jadi nilainya masih aman walaupun ini bagiku masalah karena Wadas itu tidak menyelesaikan banyak hal, masih sekarang Itu masyarakat. dijawab loh sama Anies. Dia nanya Kanjuruhan juga, dan dibilang sudah ada penyidikan yang kita ketahui harusnya direspon Anies dan Pak Prabowo dengan kuat. Karena penyidikannya kan bicara soal tanggung jawab angin, bukan tanggung jawab negara. Enggak, kalau Anies menyatakan gini, yang saya dengar bahwa penyelesaian secara hukum itu bukan berarti keadilan sudah datang. Boleh nggak non tim punya pandangan sendiri? Enggak, kita kan isu debat. Oh iya. Oh ini penjelasan dari. Jadi yang dijawab itu seperti itu. Jangan membuat analisis. Iya. Kaji aja peristiwa. Iya. Analisisnya. Jadi itu. Jadi 8,5, 7 dan Prabowo di bawah 5. Saya tidak mau menyebut angka di bawah 5 itu karena kelemahan yang harus diperbaiki Pak Prabowo banyak di soal substansi, gestur yang harus diperbaiki luar biasa. Tidak layak dia mengungkapkan jati diri kekanak-kanakannya di depan halayak sebagai statement atau setidak-tidaknya calon negarawan, begitu ya. Karena akan memimpin sebuah negara besar. Dan itu tergambar sekali, telanjang di depan publik, gestur-gestur yang menurut saya terlalu konyol gitu ya. Henry Satrio, orang yang santai, suka humoris, tetapi forumnya dia tahu betul kapan gitu ya. Saya nggak pernah lihat Hensat sesantai ini di forum debat, lalu tiba-tiba Hensat nari-nari We Never Walk Alone, gaya-gaya Liverpool yang tidak perlu itu ya di depan publik. Oh ya, tetapi itu dalam koridor yang menarik, Mas. Karena koridor Pak Anies itu, walaupun itu gambaran film, itu untuk menarik pemilih muda 56% itu. Dan itu jitu sekali. Serius, tiba-tiba tampil dengan gaya anak muda. Tapi gimmicknya tepat gitu. Tepat, di pas yang tepat. Dia tidak harus mencibir kan untuk menjelaskan dia gemoy, bayi. Itu jauh sekali. Bayi gambaran bayi praktik bongbong Marcos dibawa ke Indonesia itu kan nggak harus juga dipraktekkan dalam debat presiden. Ya. Jadi bagi saya jauh sekali ya. Saya dong tanya. Itu kalau lu ngomong tuh soal polisi udara. Itu bukan penilaian juga. Kami sama 8,5 tadi. Oke, baik. Kalau tadi kan udah Ferry Amsari membahas kenapa mesti 8,5. Kalau Pareto 1-10, saya akan membahas kenapa saya tidak memberikan 10. Dan ada apa dengan 1,5-nya Mas Anies ini? Menurut saya, Mas Anies perlu mempertimbangkan show. Kemarin menurut saya show-nya kurang. Walaupun terakhir ditutup ya ada Wakanda dan lain-lain. Lu jangan protes dong, ini gue sampein, kelihatannya lu kecewa banget. Enggak, gue bilang ada yang sudah mulai merasuk di dalam jiwanya, jiwa-jiwa tim. Menggelora di sana. Bantah Mas BW. Wah, maklumlah. Kalau di komik gak Ferry, komis. Bergoyang-goyang. Iya, karena 1,5 itu penting buat saya. Dan saya mengharapkan Caimin itu bisa memiliki nilai yang sama juga dengan Mas Anies. Dan kemudian Anies juga bisa mempertahankan nilai itu. Jadi maksud saya dengan show adalah menurut saya ada beberapa penjelasan yang harusnya bisa lebih membumi dan lebih mengejar gitu. Saya suka komentar Mas Anies tentang Pak Prabowo yang nggak sabar, nggak tahan di oposisi gitu. Itu kalau dia jelaskan dengan kata-kata oposisi itu dijelaskan dengan Pak Prabowo ternyata nggak kuat ya untuk tidak berada dalam kekuasaan, itu mungkin lebih enak dibandingkan oposisi. Jadi orang-orang juga ngerti atau tidak kuat sehingga bergabung dengan Jokowi, karena statement Prabowo bergabung dengan Jokowi itu perlu. Nggak banyak masyarakat yang sudah memahami bahwa Prabowo sudah bersama Jokowi.
Sehingga di beberapa tempat termasuk di kampung Garuda Ferry masih tinggi Prabowo-nya. Padahal mereka resisten terhadap Jokowi. Kamu gua jadi kena. Klub sudah kena, kampung di bawah-bawah. Tega orang itu. Jadi 8,5-nya. Itu 8,5. Nah kalau Ganjar, saya surprise dengan penampilan Mas Ganjar kemarin. Makanya ada 2,5 yang kurang itu adalah tentang memahami konteks jawaban. Sebenarnya kalau dia ditanyakan juruhan tuh sebenarnya dia bisa lebih tenang tuh menjawab itu. Misalnya, ya katakan saja pusat, gitu ya. Atau misalnya pada saat Pak Prabowo ngeklaim bahwa Ganjar setuju dengan program-program Pak Jokowi, harusnya dia balik bisa ngeklaim. Itu problematika polisi, bukan saya nggak sanggup juga ya mengadili polisi. Gitu. Nah kalau Pak Prabowo tadinya saya kasih 6. Tapi karena ada yang berdiri begini-begini, saya kurangin 1,5. Jadi dia 5. Dosen yang baik loh ya. 5,5 itu ongkos nulis. Jadi dia hadir kemarin gitu ya. Itu kan pasti minum vitamin kan buat daya tahan. Buat itu saya kasih angka 5,5. Jadi ya saya sih mengharapkan itu tadi, kalau Prabowo Gibran tampil begini terus-terusan, ya sangat mungkin dia kalah duluan. Dia nggak lewat ke putaran kedua. Kalau kemudian sampai lewat, apalagi sampai menang 1 putaran dengan penampilan di debat yang seperti itu, rakyat pasti akan bertanya-tanya. Tapi karena dia terkesan sebagai dosen yang baik, boleh saya bertanya dengan nilai itu? Itu kan penjelasan Mas Hensa substansial tadi. Ya. Gimik-gimik ini harusnya kasih nilai yang berkurang-kurang kan? Dosen kan biasanya gitu. Ya. Substansi kena, akhlak kena, tuh kurangin. Terlalu sering absen juga dikurangi. Ya. Jangan saya kesannya penilaian kejam sendirian dong. Oh enggak. Oh, oke. Itu buat saya angka 5,5 itu sudah paket ya. Bukan enggak, itu udah nggak bisa ngulang. Oh, betul juga ya. Mau diturunin juga tetap nggak bisa ngulang. Betul. Sekarang gini, apa prediksi perdebatan kedua 22 Desember? Karena yang akan berdebat itu adalah Wapres. Gibran, Caimin. Oh gitu sih ngomongnya biasa aja. Kayak bahagia gitu. Mas Gibran tuh. Iya. Mas Mahfud sama semuanya. Jelu aja. Tapi pertanyaannya, cawapres kenapa tidak isu hukum ya? Karena kasihan juga nomor 2 kalau isu hukum ya. Kalau isu hukum semuanya kalah sama nomor 2. Nomor 3 profesor hukum. Nomor 1 lebih santai merespon, nyeleneh. Yang ini tegang sekali. Saya nggak kebayang nih kalau ini isu hukum. Isunya isu ekonomi. Lebih berat lagi ya. Ini gini ya. Sebetulnya Mas Gibran itu sudah spill ke kita. Dia itu bakal seperti apa nanti di depan. Misalnya dia bilang begini. Emangnya nggak boleh kita joget-joget? Emangnya nggak boleh rakyat ceria? Emang nggak boleh rakyat bahagia? Itu cara-cara ngejulidin cawapres lain tuh begitu, dia udah spill tuh. Walaupun netizen langsung jawab boleh aja joget-joget, tapi di konser dangdut bos, pilpres. Tapi kan lantas kemudian langsung Gibran menjawab lagi. Biarkan masyarakat yang menilai. Dia balik lagi ke ini awal. Tapi ini bisa jadi bumerang nih bagi kubu 02 ketika tagline-nya. Coba nih, ini nih, borong yang borong tapi apa harus marahi anak kecil? Jadi ketika itu banyak yang orang datang, ya kan? Terus dia tuh anak kecil tuh, disuruh beli kan anak kecilnya ini kan? Ya kalau dia punya rumah. Iya, disuruh pulang sama dia. Iya. Ya mungkin anak kecil itu sedih juga. Pulang-pulang nggak dikasih rumah. Pulang-pulang nggak ada rumahnya. Tapi mungkin anak kecil itu juga nggak tahu dia Gibran. Iya, mana lah tahu anak kecil bawah umur ya. Iya kan dia tujuannya jualan aja. Iya. Cuman kan yang mesti dilihat cara memperlakukan anak kecil itu. Iya, kalau masih belum dewasa gini gawat ini di debat besok ya. Ya tapi dia bisa jadi presiden. Iya. Makanya
supaya nggak runyam, rakyat Indonesia harus sepakat untuk tidak milih. Kan kemarin Pak Prabowo bilang kalau nggak suka nggak usah pilih. Ya udah nggak pilih mereka gitu ya. Iya, jadi kita ya kita bantu. Kalau ditanya kenapa nggak pilih saya, kan disuruh pulang gitu. Kita bantu deh. Kita bantu. Kira-kira inilah obrolan kewarasan. Tunggu lah. Belum kita belum bertanya ke dia. Ya apa-apaan ini. Karena sebelum ditutup, memang kasih kesempatan gitu loh. Tapi kita panjangin lagi. Nilai dari Bapak berapa? Iya, tunggu itu kalau nilai itu Aman lah ya. Nah, saya mau tanya ke Bapak, kalau misalnya lagi jalan nih, Bapak ketemu Gibran, nah Bapak mau ngomong apa? Iya, Mau ngomong, mau pura-pura nggak kenal, ngelewatin aja, apa jangan-jangan minta selfie? Iya. Apa coba kalau ketemu Gibran? Waktu itu pertama aku bilang, Mas Gibran nih. Gitu. Cuma gitu doang. Ngomong gitu dong, Mas Gibran nih. Lo tahu nggak? Abis itu Gibran akan ngebalas gimana? Dia akan begini. Siapa nih? Siapa lu? Terus ngomong apa selanjutnya ke Gibran? Nggak kenal ya? Iya. Nah terus? Ya terus lu kan sebagai ininya Gibran, terus lu nggak, kalau gue Enggak, lo kalau ketemu Gibran, Mas Dewi mau ngomong apa? Gibran. gue Mas Gibran. Kasih Mas. Saya ditanya, saya tanya. Kalau lo ketemu Gibran, lo mau ngomong apa? Mas Gibran, asam sulfat bukan asam folat. Kan gue Gibran nih kan? Nah, Mas Gibran, Biarkan masyarakat menilai. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia senang memotong itu dia senang banget.